Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian kedua seri yang ke-8. Kitab Yeremia pasal 8 dengan perikop dosa dan hukumannya dan ratapan atas Yehuda dan Yerusalem. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Pada masa itu, demikianlah firman Tuhan. Tulang-tulang raja-raja Yehuda, tulang-tulang pemuka-pemukanya, tulang-tulang imam-imam, tulang-tulang nabi-nabi, dan tulang-tulang segenap penduduk Yerusalem akan dikeluarkan dari dalam kubur mereka dan diserahkan di depan matahari, di depan bulan, dan di depan segenap tentara langit yang dahulunya dicintai, diabdi, diikuti, ditanyakan, dan disembah oleh mereka. Semuanya itu tidak akan dikumpulkan dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Tetapi semua orang yang masih tinggal dari kaum yang jahat ini akan lebih suka mati daripada hidup di segala tempat kemana aku mencerai-beraikan mereka. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Engkau harus mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Apabila orang jatuh, masakan ia tidak bangun kembali? Apabila orang berpaling, masakan ia tidak kembali? Mengapakah bangsa ini berpaling? Berpaling terus-menerus. Mereka berpegang pada tipu. Mereka menolak untuk kembali. Aku telah memperhatikan dan mendengarkan. Mereka tidak berkata dengan jujur. Tidak ada yang menyesal karena kejahatannya dengan mengatakan, apakah yang telah kulakukan ini? Sambil berlari semua mereka berpaling, seperti kuda yang menceburkan diri ke dalam pertempuran. Bahkan burung ranggung di udara mengetahui musimnya. Burung tekukur, burung layang-layang, dan burung bangau berpegang pada waktu kembalinya. Tetapi umatku tidak mengetahui hukum Tuhan. Bagaimanakah kamu berani berkata, kami bijaksana, dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya, pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Orang-orang bijaksana akan menjadi malu, akan terkejut dan tertangkap. Sesungguhnya mereka telah menolak firman Tuhan. Maka kebijaksanaan apakah yang masih ada pada mereka?
Sebab itu aku akan memberikan istri-istri mereka kepada orang lain, ladang-ladang mereka kepada penjajah. Sesungguhnya, dari yang kecil sampai yang besar, semuanya mengejar untung, baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu. Mereka mengobati luka putri umatku dengan memandangnya ringan. Katanya, damai sejahtera, tetapi tidak ada damai sejahtera. Seharusnya mereka merasa malu, sebab mereka melakukan kejijikan. Tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu, dan tidak kenal noda mereka. Sebab itu mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah. Mereka akan tersandung jatuh pada waktu mereka dihukum. Firman Tuhan. Aku mau memungut hasil mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi tidak ada buah anggur pada pohon anggur. Tidak ada buah ara pada pohon ara, dan daun-daunan sudah layu. Sebab itu aku akan menetapkan bagi mereka orang-orang yang akan melindas mereka. Mengapakah kita duduk-duduk saja? Berkumpullah, dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu dan binasa di sana. Sebab Tuhan Allah kita membinasakan kita, memberi kita minum racun, sebab kita telah berdosa kepada Tuhan. Kita mengharapkan damai, tetapi tidak datang sesuatu yang baik. Mengharapkan waktu kesembuhan, tetapi yang ada hanya kengerian. Dengus kuda musuh terdengar dari Dan. Karena bunyi ringkik kuda jantan mereka, gemetarlah seluruh negeri. Mereka datang dan memakan habis negeri dengan isinya, kota dengan penduduknya. Lihatlah, aku melepaskan ke antaramu ular-ular beludak yang tidak dapat dimanterai, yang akan memagut kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tidak tersembunyikan kedukaan yang menimpa diriku. Hatiku sakit pedih. Dengar seruan putri bangsaku, minta tolong dari negeri yang jauh. Tidak adakah Tuhan di Sion? Tidak adakah rajanya di dalamnya? Mengapakah mereka menimbulkan sakit hatiku dengan patung-patung mereka, dengan dewa-dewa asing yang sia-sia? Sudah lewat musim menuai. Sudah berakhir musim kemarau. Tetapi kita belum diselamatkan juga. Karena luka putri bangsaku, hatiku luka, aku berkabung. Kedahsyatan telah menyergap aku. Tidak adakah balsam di Gilead? Tidak adakah tabib di sana? Mengapakah belum datang juga kesembuhan luka putri bangsaku?
Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Yeremia pasal yang ke-8. Sedikit perenungan melalui pasal ini masih tentang ajakan untuk mendengarkan suara Tuhan dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Yeremia 8 ayat 4 dan 7. Dengan bunyi nas, engkau harus mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan, apabila orang jatuh, masakan ia tidak bangun kembali? Apabila orang berpaling, masakan ia tidak kembali? Bahkan burung ranggung di udara mengetahui musimnya. Burung tekukur, burung layang-layang, dan burung bangau berpegang pada waktu kembalinya. Tetapi umatku tidak mengetahui hukum Tuhan. Sahabat-sahabat firman, sahabat sorgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada. Untuk Yeremia pasal yang ke-8 dibagi dalam 3 bahagian perikop, yaitu: pertama, kelanjutan dari akibat penyembahan berhala yang dialami oleh umat Tuhan pada ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kemudian dosa dan hukuman di ayat yang keempat sampai ayat yang ke-17. Dan yang terakhir atau yang ketiga, ratapan atas Yehuda dan Yerusalem bahagian pertama berdasarkan ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22 Yeremia 8. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat surgawi, hukuman dari Tuhan datang kepada orang-orang yang menyakiti hatinya. Dan bagi mereka yang sudah diamarkan tetapi tetap saja melakukan kejahatan serta kekejian dengan sengaja, dan yang telah mengabaikan amaran, bahkan terus-menerus menyakiti hati Tuhan melebihi ambang batas, maka Tuhan akan melakukan kepada mereka hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka. Tulang-tulang raja-raja, pemuka-pemuka, nabi, imam, dan segenap penduduk Yerusalem akan dikeluarkan dari kubur untuk diserahkan. Ayat yang pertama. Bahkan orang yang masih hidup dari antara mereka yang jahat merasa bahwa lebih baik mati daripada hidup oleh karena hukuman yang dari Tuhan itu. Bangsa Yehuda telah meninggalkan Tuhan. Mereka berpaling terus-menerus dengan tidak tanggung-tanggung. Mereka menipu, mereka tidak jujur, bahkan sedikit pun tidak ada rasa penyesalan atas kejahatan yang diperbuat. Sehingga Tuhan harus mencontohkan umatnya yang bebal itu, yang tidak mau berpegang pada hukumnya, dengan burung ranggung yang tahu akan musimnya, juga burung tekukur, burung layang-layang, dan burung bangau. Mereka adalah makhluk-makhluk yang tidak berakal budi, namun selalu berpegang pada waktu kembalinya, berdasarkan terang besar Alkitab, Yeremia 8 ayat 7. Sahabat-sahabat firman, sahabat sorgawi, pena ilham ilahi roh nubuat manuskrip 35 tahun 1899 yang dicatat dalam SDA Bible Commentary volume 4 halaman 1155 alinea pertama menjelaskan bahwa burung-burung lebih cepat tanggap daripada manusia. Burung layang-layang dan burung bangau dapat mengamati perubahan musim. Dan mereka mau bermigrasi dari satu negara ke negara lain demi menemukan iklim yang sesuai dengan kenyamanan dan kebahagiaan mereka, seperti yang Tuhan sudah rancangkan. Tetapi umat Tuhan memilih lebih baik mengorbankan hidup dan kesehatan mereka hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Dalam setiap keinginan untuk mengumpulkan harta, mereka telah melupakan pemberi semua berkat itu. Kesehatan mereka disalahgunakan dan kekuatan yang diberikan Tuhan digunakan untuk melaksanakan proyek-proyek ambisius mereka yang tidak dibenarkan Tuhan. Akhirnya, hari-hari mereka dipenuhi dengan rasa sakit pada tubuh dan kegelisahan pada pikiran, karena mereka hanya bertekad untuk mengikuti kebiasaan dan praktik hidup yang salah. Mereka tidak mau berpikir akan sebab dan akibat, namun mereka mengorbankan kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan mereka karena kebodohan mereka sendiri.
Tetapi sahabat-sahabat firman, umat yang bebal itu merasa bijaksana dan mereka mengatakan memiliki Taurat Tuhan. Tetapi nyatanya mereka menolak firman Allah itu. Mereka melakukan kejijikan tanpa rasa malu. Mereka juga menyerukan damai sejahtera, walau damai sejahtera itu tidak ada pada mereka. Mengapa ini terjadi? Terang besar Alkitab Yeremia 8 ayat 10b firman Tuhan berkata, sebab sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar semuanya mengejar untung. Baik nabi maupun imam semuanya melakukan tipu. Semuanya menimbulkan sakit hati Tuhan dengan patung-patung dan dewa-dewa mereka. Dan inilah yang menjadi akibatnya. Inilah yang dibalaskan Tuhan kepada mereka. Firman Tuhan katakan, Aku akan memberikan istri-istri mereka kepada orang lain, dan ladang-ladang mereka kepada penjajah. Orang-orang bijaksana akan menjadi malu, akan terkejut dan tertangkap. Mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah. Mereka akan tersandung jatuh pada waktu mereka dihukum. Firman Tuhan. Mereka hidup dalam ketakutan, musuh mereka datang dan memakan habis negeri dan isinya. Ular-ular beludak akan memagut mereka. Mereka mengharapkan hukuman akan berakhir. Mereka mengharapkan kebaikan akan segera datang. Namun, yang mereka harapkan tidak kunjung tiba, dan mereka merasakan betapa susahnya hidup menjauh dari Tuhan dan berbuat yang selalu menyakiti hatinya, berdasarkan terang besar Alkitab Yeremia 8 ayat 9a, ayat 12, 16, dan 17. Begitu juga dengan penolakan kebenaran yang menghasilkan kondisi yang kita lihat sekarang ini, berdasarkan Yeremia 8 ayat 8 dan terang besar Alkitab Matius 15 ayat 9. Dosa sudah merata memenuhi dunia ini dan ini menggelisahkan. Dunia telah dipenuhi dengan kekerasan seperti pada zaman Nuh. Akankah dunia berada dalam kondisi seperti saat ini jika mereka yang mengaku sebagai umat Allah telah menghormati dan mematuhi hukum Tuhan? Ada penolakan terhadap kebenaran. Manusia telah mengabaikan perintah-perintah Tuhan yang telah menghasilkan kondisi dari hal-hal yang sekarang ada dan yang kita lihat. Firman Tuhan tidak dibuat oleh para gembala palsu, tetapi pertentangan yang pasti dari para gembala kawanan domba terhadap hukum Tuhan, mengungkapkan bahwa mereka telah menolak firman-Nya dan telah menempatkan perkataan mereka sendiri menggantikan perkataan Tuhan. Dalam menafsirkan terhadap kitab suci, mereka mengajarkan doktrin dan perintah-perintah manusia. Dan dalam kemurtadan mereka dari kebenaran, mereka mendorong kejahatan dengan mengatakan, kami bijaksana, dan hukum atau Taurat Tuhan menyertai kami. Tetapi kata-kata Kristus kepada orang Farisi akan berlaku untuk mereka. Kristus akan berkata kepada para guru palsu ini, kamu sesat, sebab kamu sama sekali tidak tahu apa-apa tentang kitab suci dan kuasa Allah. Berdasarkan terang besar Alkitab, Matius 22 ayat 29 SDA Bible Commentary, volume 4, halaman 1155, alinea kedua. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman sahabat sorgawi, kondisi dunia ini sama seperti yang digambarkan oleh Nabi bahwa ini menandakan kita sudah mendekati akhir sejarah dunia. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat manuskrip 60 tahun 1899 yang juga dicatat dalam SDA Bible Commentary volume 4 halaman 1155 alinea ketiga. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, dengarlah. Tuhan sangat mengasihi umat-Nya. Untuk itu Tuhan mengharapkan umat-Nya yang berdosa dapat kembali kepadanya dengan segenap hati mereka. Dan jangan sampai kita tidak memperdulikan amaran Tuhan dan hanya formalitas saja datang kepadanya, tetapi sesungguhnya hati kita menjauhi Tuhan. Janganlah sampai firman Tuhan di dalam terang besar Alkitab Matius 15 ayat 8 dikenakan kepada kita, bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ingatlah sahabat-sahabat sorgawi,
Setiap perbuatan yang melawan perintah Allah akan mendapat ganjarannya cepat atau lambat. Sebab Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Berdasarkan terang besar Alkitab Galatia 6 ayat 7. Oleh sebab itu, sahabat-sahabatku, mari kita datang kepada Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu, mungkin kita akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Berdasarkan terang besar Alkitab Zefanya 2 ayat 3. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Berdasarkan terang besar Alkitab Yesaya 55 ayat 6. Dan baiklah orang fasik, meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihaninya. Maka Tuhan akan mengasihani kita dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Berdasarkan terang besar Alkitab Yesaya 55 ayat 7. Mari kita renungkan ini bersama. Maranatha. Shalom. Ya Yesusku berjanji setia padamu. Ku pinta Kau selalu dekat, ya Tuhanku. Di kaca pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Dekatlah aku Tuhan di ribut dunia, penuh kilauan hampa dan suara godanya. Di dalam dan di luar, si jahat mendesak. Perisai lawan dosa, ya Tuhan Kau tetap.
berjanji kepada umat-Mu di dalam kemuliaan. Kau sambut hamba-Mu, dan aku pun berjanji setia padamu. Berikanlah karunia mengikut-Mu teguh. Berikanlah karunia mengikut-Mu teguh.